konsep dasar imunologi dan infeksi serta aplikasi klinisnya yang akan dibawakan oleh Profesor Dr. Joko Widodo, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik dan infeksi. Beliau lulus di FKUI 1972, lulus spesialis penyakit dalam 1978 dan menjadi konsultan tahun 1984. Mengikuti kursus mengenai HIV dan infeksi nosokomial secara internasional, kemudian menjadi guru besar Fakultas Kedokteran UI. Saat ini beliau menjadi staf pengajar divisi penyakit dalam FKUI RSCM, kepala pengurus pusat Himpunan Peneliti Penyakit Tropik dan Infeksi yang disingkat PETRI, kemudian kepala pengurus pusat Perdalin atau pengendalian penyakit infeksi atau dalam bahasa Inggrisnya INASIC, Indonesian Association of Infection Control. Untuk peminatan beliau fokus untuk masalah pencegahan dan pengendalian infeksi serta penggunaan antibiotik, dan pagi ini akan menyampaikan kuliah dengan tema dengan judul konsep dasar imunologi dan infeksi serta aplikasi klinisnya. Dalam sesi ini akan disampaikan mengenai gambaran umum penyakit infeksi dan imunologi, kemudian akan dijelaskan mengenai manifestasi untuk penata laksanaannya. Konsep yang ditawarkan Prof adalah nanti akan dibagi dua, di mana pada saat basic imunologi yang sudah disampaikan, kita ada sempat waktu untuk tanya jawab. Kemudian akan dilanjutkan lagi mengenai general manifestation dan penata laksanaannya pada sesi berikutnya. Kepada Prof, saya persilakan. Terima kasih saudara moderator, Dr. Arya Kali. Sahabat sekalian dan saudara-saudara sekalian di FKUI, juga di Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura dan Universitas Bengkulu. Selamat pagi dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan berdiskusi mengenai konsep dasar dari imunologi terhadap infeksi. Tetapi ada pembicaraan saya akan saya bagi beberapa hal. Yang pertama adalah pendahuluan, itu mengenai masalah infeksi khususnya, kemudian masalah infeksi di dunia, kemudian perubahan iklim dan dampaknya terhadap infeksi. Setelah itu pada bagian kedua adalah patogenesis infeksi, kemudian imunologi dasar dan khususnya terhadap infeksi. Dan dari sini mungkin kita bisa diskusi. Setelah itu ada manifestasi umum dari infeksi. Kita sedikit singgung mengenai sepsis dan infeksi nosokomial. Kemudian kita sampai pada prinsip diagnosis penyakit infeksi, kemudian prinsip manajemen infeksi dan ringkasan. Mengenai besaran masalah, ini mengenai sejarahnya ya, bahwa penyakit infeksi sebenarnya sudah dikenal lama sekali dari zaman kuno, ya. Cuman waktu itu tidak jelas penyebabnya dan hanya dikatakan sebagai kutukan daripada Tuhan, ya, begitu ya. Nah, yang paling terkenal itu adalah yang menyebabkan suatu kematian dari banyak populasi dunia waktu itu adalah disebut sebagai Black Death, yang ternyata adalah plague, ya. Dan sekarang dikenal sebagai pes atau sampar. Waktu itu bisa membunuh sepertiga manusia, ya, populasi manusia. Ya. Kemudian juga smallpox juga dianggap waktu itu memusnahkan penduduk dari suku Aztec. Ya. Ini mengenai plague, ya. Dan waktu itu memang pengaruh dari pendeta sangat penting, ya. Ini adalah gambar daripada korban dari Black Death, ya, mengenai plague atau sampar, ya. Kemudian sesuai perkembangan ilmu akan waktu ditemukan mikroskopik dan kemudian didapatkan bahwa penyebab infeksi adalah kuman-kuman ini, ya, kuman-kuman, ya, sehingga lebih jelas patogenesisnya.
Dan ini adalah beberapa gambar yang ternyata memang kuman-kuman itulah penyebabnya ya. Ini gambar yang terkenal mengenai Typhoid Mary ya. Sebenarnya seorang wanita yang dia asymptomatic typhoid carrier, dan dia menularkan selama karirnya ini menularkan sampai 54 pasien dan kemudian 3 meninggal. Smallpox ya. Ini gambar dari anak Bangladesh tahun 73, dan sekarang dinyatakan bahwa dari tahun 79 bahwa WHO menyatakan dunia itu bebas daripada smallpox, cacar ini ya, oleh karena vaksinasi yang sangat ekstensif ya. Kemudian kita meningkat pada laporan WHO tahun 2004 yang menyatakan bagaimana perkembangan penyakit infeksi ya di dunia. Kita lihat ini bahwa penyakit-penyakit infeksi diharapkan akan cenderung menurun ya. Kecuali mungkin yang ini penyakit infeksi menurun ya. Yang meningkat adalah cancers, penyakit ischemic heart disease dan seterusnya ya. Tapi bahwa penyakit infeksi masih merupakan termasuk ya 10 terbesar ya penyebab kematian di dunia ya. 2004 sampai sekarang ini masih merupakan suatu termasuk penyakit yang menyebabkan penyebab terbesar dari kematian, dan juga leading causes of burden of disease ya yang ditentukan dengan DAILIES tahun 2004 ya. Kita lihat di sini ada penyakit diare, lower tract infection ya, kemudian HIV/AIDS itu merupakan masalah ya. Juga di Asia Tenggara kita lihat merupakan leading causes of burden of disease ya. Tahun 2004 lower respiratory infection, diare dan tuberkulosis dan selanjutnya ya. Riset kedokteran dasar Depkes tahun 2007 menunjukkan penyakit infeksi terutama adalah ISPA ya, kemudian ada diare, malaria ya, juga pneumonia ya, typhoid, campak, demam berdarah dan selanjutnya ya. Ini Depkes tahun 2008. Pada penderita yang dirawat ya, itu kebanyakan adalah penyakit infeksi diare, gastroenteritis, typhoid dan paratyphoid, dengue emerging fever, malaria dan pneumonia. Sedangkan yang outpatient itu juga akut upper respiratory infection, diarrhea, gastroenteritis, pulmonary tuberculosis, typhoid, paratyphoid fever dan malaria. Dan penyebab kematian di rumah sakit adalah terutama adalah sepsis, pneumonia, penyakit tuberkulosis, diarrhea, lepra dan juga TBC yang kumannya positif ya. Mengenai masalah global penyakit infeksi ya, itu ada 4 yang penting adalah emerging dan re-emerging disease, antimicrobial resistance, bioterrorism, dan juga penyakit yang menyebabkan suatu penyakit yang kronik. Penyakit infeksi menyebabkan suatu penyakit kronis ya. Mengenai penyakit emerging dan re-emerging. Penyakit emerging adalah suatu infeksi yang baru ya pada populasi dan tidak dikenal sebelumnya. Yang terkenal saat ini adalah HIV dan juga SARS ya. Kalau re-emerging disease adalah infeksi itu sudah dikenal sebelumnya, tapi muncul kembali dengan suatu insiden yang cepat sekali ya, yang meningkat atau secara geografis meluas, atau muncul dengan bentuk yang lebih virulent. Di dalam golongan ini re-emerging misalnya penyebaran daripada patogen-patogen yang multi-drug resistant ya. Ini contoh-contoh daripada kuman-kuman maksudnya penyakit emerging dan re-emerging ya. Kita lihat di sini termasuk resistance multi-drug resistant patogen ya. Ini adalah bagaimana keterkaitan antara mikrobes kemudian manusia itu sendiri juga mungkin iklim ya atau lingkungan ya akan berpengaruh terhadap timbulnya emerging dan re-emerging disease ya. Ini contoh-contoh virus yang ditemukan dari tahun 1993 sampai 2003, yang terakhir SARS yaitu new emerging disease ya. Mengenai antibiotic resistance, ini merupakan masalah worldwide di seluruh dunia, dihubungkan dengan peningkatan angka kesakitan, mortalitas dan juga biaya. Terjadi baik di rumah sakit maupun di komunitas, terjadi karena banyak hal, khususnya adalah
penggunaan antibiotik yang tidak rasional, ya, tidak tepat, ya. Kita ketahui bahwa resistensi mikroba itu bisa timbul karena suatu mutasi, ya, karena resistensi transfer gene resistance, ya, atau karena penggunaan antibiotika yang tidak rasional yang menyebabkan kuman-kuman yang sensitif mati, tapi yang resisten akan berkembang. Jadi kita sadari betul bahwa penggunaan antimikroba itu kita harus betul-betul secara rasional, ya. Ini laporan mengenai beberapa kuman, ya, yang sudah menjadi yang di komunitas yang menjadi sudah resisten. Kemudian yang penyebab kuman-kuman penyebab infeksi nosocomial yang terjadi di rumah sakit itu biasanya sudah multi-drug resistance, ya. Kita lihat ini laporan di ICU di Amerika bahwa kuman-kuman Klebsiella misalnya pneumonia sudah resisten 10%, Pseudomonas 23%, Enterococcus sekian persen, dan Staphylococcus 52%. Ini merupakan masalah. Juga hal ini terjadi di Indonesia, ya. Ini adalah Streptococcus pneumonia yang penicillin resistant, ya, laporan di seluruh dunia. Kemudian juga laporan Shigella dysentery yang sudah resisten terhadap ampicillin, cotrimoxazole dan asam lalisik, ya, kita udah meningkat terus. Salmonella TB dilaporkan juga udah mulai meningkat resistensinya terhadap chlorphenicol. Kemudian yang penting ini juga multi-drug resistant TB, ya. Ini sudah meningkat sekali dilaporkan di seluruh dunia, dan kita ada di gambar hijau ini ada resisten sampai 3%, ya. Dan malaria menjadi masalah juga karena sudah dilaporkan kloroklurin resisten di banyak negara, khususnya di kita juga, ya. Kita lihat di sini laporan mengenai kloroklurin resisten, ya. Mengenai bioterorisme, ya, itu merupakan masalah juga seluruh dunia. Itu dengan menggunakan mikroba yang dilepaskan pada masyarakat untuk tujuan politik, ya. Dan ini sangat meresahkan kita semua, kan, pada keadaan politik yang tidak stabil. Dan itu teroris bisa menggunakan mikroba ini untuk menyerang penduduk sipil, dan ada beberapa strategi di sini untuk menghadapi itu, ya, bisa dilihat. Dan mikroba yang sering dipakai adalah kita tahu antraks, botulism, tularemia, plak maupun smallpox. Ini menjadi kewaspadaan kita untuk mencegah jangan sampai hal ini digunakan, ya. Jadi politik harus stabil, ya, supaya teroris tidak menggunakan hal ini, ya. Ini adalah masalah keempat, di mana infeksi itu menyebabkan suatu penyakit kronik. Ya, kita tahu, ya, misalnya Helicobacter pylori dikaitkan dengan ulcus pepticum, ya, karsinoma gaster dan sebagainya. Misalnya Epstein-Barr virus, Burkitt's lymphoma, nasopharyngeal lymphoma, tumor dan sebagainya, ya. Juga misalnya ada hepatitis B, hepatitis C, menyebabkan karsinoma hati dan selanjutnya. Ini penting sekali yang harus kita sadari juga mengenai perubahan iklim, ya, global warming, pemanasan global, dampaknya terhadap penyakit infeksi, ya. Itu dengan sendirinya perubahan iklim ini akan melakukan hal-hal, ya, perubahan pada lingkungan, ya. Kemudian akan menyebabkan suatu bagaimana pengaruh pada mikroba, juga pengaruh pada transmisinya termasuk vektornya, ya. Dan mungkin nanti ada perubahan, ya, masalah, ya, untuk kesehatan kita, ya, di mana mungkin ada suatu kesakitan dan kematian yang berhubungan dengan temperatur, kemudian lain-lainnya termasuk juga penyediaan air bersih dan juga makanan yang cukup, kemudian vektor borne disease mungkin ada perubahan, ya, dan sebagainya, ya. Termasuk mental, ya, mungkin karena perubahan cuaca itu terlalu panas, mungkin, ya, kita bisa terganggu mental kita, ya. Ini laporan dari Kompas tahun berapa, ya, mungkin beberapa bulan lalu, menyatakan bahwa setiap peningkatan 1 derajat Celcius itu akan meningkatkan risiko hampir kenaikan 50 juta, ya, dengue dan kasus-kasus malaria. Ini laporan dari WHO secara global, ya. Ini dampak daripada pemanasan global itu, ya. Kita sampai pada patogenesis infeksi. Kita mengenal ada dua sumber infeksi, yaitu infeksi endogen dan infeksi yang eksogen. Infeksi endogen itu patogen yang berasal atau disebabkan oleh normal mikroflora tubuh kita sendiri. Sedangkan infeksi eksogen adalah berasal daripada mikroorganisme dari luar tubuh kita.
Ya. Ini kita ada beberapa tempat di mana menjadi sumber infeksi. Kita banyak kuman di situ ya, di aksila, di darah ya, aksila dan juga darah perineum dan sebagainya ya. Ini adalah penularan dari manusia ke manusia, dan ini adalah organ tubuh kita di mana kita ekspos dengan udara luar yang mungkin juga akan mudah ekspos dengan kuman-kuman yang eksogen. Normal flora itu adalah terdapat dalam tubuh kita yang ekspos terhadap lingkungan, misalnya dari mulut, hidung, orofaring, vagina, kemudian uretra, kulit, dan juga intestin. Sedangkan patogen oportunistik adalah biasanya komensal, terdapat di lingkungan sekitar kita, tapi pada penderita yang imun kompromis, misalnya HIV, bisa menyebabkan penyakit. Ya. Dan mikroflora yang endogen itu sebenarnya akan mempertahankan keseimbangan ya. Tapi bila terganggu oleh karena penggunaan antibiotik dan sebagainya, itu akan bisa salah satu menjadi berkembang dan bisa menyebabkan penyakit. Kita mengetahui mengenai cara penularannya, bisa direct kontak ya, melalui air, melalui udara masih kita, tanah, air, dan juga binatang. Kemudian penderita dengan infeksi, kemudian karier dan sebagainya. Zoonosis itu adalah penyakit yang bersumber dari penyakit binatang yang bisa menyebabkan penyakit pada manusia. Misalnya brucellosis, tularemia, plak, rabies, juga terkena leptospira, ya, leptospirosis. Kemudian penyakit arthropods bone ya, dengan vektor ya, kita terkenal penyakit dengue dan malaria. Tapi dikatakan bahwa manusia itu adalah suatu sumber infeksi yang terpenting untuk infeksi eksogen. Ya. Yang ini harus kita sadari. Untuk patogenesis infeksi kita harus mengenal atau ingat mengenai hubungan antara host, agen, dan lingkungan. Mengenai host, ya, itu ada beberapa hal yang menyebabkan manusia itu mudah terekspos dengan patogen. Ya. Misalnya perilakunya, ya. Kemudian bagaimana konsumsi air dan makanannya, dan sebagainya, praktek hygiene, pekerjaan dan sebagainya, status sosial ekonomi dan sebagainya, aktivitas seksual, ya. Ini mudah kita ekspos terhadap patogen. Kemudian juga pada host itu adalah pengaruh kejadian infeksi, dan kemudian apa yang bisa memberatkan infeksi tersebut, misalnya umur, defek anatomis, penggunaan antibiotik, dan selanjutnya. Jadi adalah faktor-faktor host, bagaimana kita mudahkan terjadi penyakit, infeksi, dan kemudian menjadi berat. Ya. Mengenai agents, ya, itu ada 3 karakteristik mengenai agent yang penting untuk infeksi. Yang pertama, bahwa agent itu harus bisa disebarkan melalui atau ditransportasi melalui lingkungan, dan agent itu harus bisa memberikan suatu infeksi dan kemudian bisa menyebabkan penyakit. Itu yang penting. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan mengenai infectiousness, ya. Itu adalah bagaimana patogen itu mudah ditransmisikan kepada host yang baru, ya. Sekarang kalau infectivity itu bagaimana patogen itu mampu ya untuk masuk, hidup, dan kemudian berkembang biak dalam host atau tubuh manusia. Kalau patogenisitas itu adalah bagaimana patogen itu bagaimana menyebabkan penyakit yang manifest, ya, yang pada infeksi, pada populasi yang terinfeksi, bagaimana dia dengan suatu infeksi manifest, ya. Kalau virulensi itu berkaitan dengan bagaimana patogen itu menyebabkan suatu yang kaitan dengan beratnya penyakit infeksi tersebut, ya. Sedangkan infectious dose adalah jumlah organisme yang diperlukan untuk menyebabkan infeksi. Tadi kita jelaskan mengenai transmisinya, bisa direct dan indirect, ya. Direct seperti hal tersebut, sedangkan indirect bisa melalui peralatan-peralatan, vektor, melalui udara, ya. Proses infeksi pertama adalah attachment atau pelekatan dari mikroorganisme pada dalam target sel, atau pada infeksi yang intraselular patogen itu masuk dalam host cell. Kemudian berkembang menjadi infeksi, terjadi multiplikasi lokal dari patogen tersebut, dan kemudian akan menjadi penyebaran patogen ke tempat yang lebih jauh. Dan yang ketiga adalah pengeluaran organisme tersebut untuk ditransfer atau ditularkan pada manusia yang lain. Jadi ini adalah fase-fase atau stage daripada interaksi host dan patogen, kolonisasi, ya.
kemudian invasi, dia masuk dalam tubuh manusia, kemudian terjadi multiplikasi, ya. Nah, di sini terjadi infeksi, kemudian ada penyebaran ke tempat yang lebih jauh, ya, dan kemudian juga dikeluarkan untuk bisa menularkan pada yang lain, ya. Ini adesi dari bakterial, ya, kita lihat dengan fimbrial adhesion, ya, atau afimbrial, ya. Ini secara skematik, ya, bisa kita lihat di sini. Kemudian ada bagaimana mikroorganisme itu bisa merusak sel dan jaringan, ya. Yang pertama adalah kerusakan langsung oleh karena mikroorganisme, yaitu ini produksi toksin, ya, misalnya endotoksin, ya. Kemudian produksi daripada enzim, kemudian apoptosis dan selanjutnya. Dan kerusakan itu bisa terjadi karena respon imun, ya. Ini beberapa penyakit yang disebabkan karena kerusakan sel atau jaringan oleh karena yang berperanan di sini adalah respon imun. Misalnya yang berperan adalah cytotoxic T lymphocytes, ya, dan natural killer lymphocyte, misalnya pada adanya timbul rash pada measles, kemudian autoimmunity pada acute rheumatic fever, kemudian immediate hypersensitivity pada apa ini, ya, dan selanjutnya. Jadi ada dua mekanisme, ya, yang menyebabkan kerusakan sel maupun jaringan oleh karena patogen, ya. Demam, ya. Demam adalah suatu respon fisiologis terhadap suatu penyakit, ya, penyakit infeksi, ya, khususnya yang dikarakteristikkan dengan adanya peningkatan temperatur tubuh, ya, di atas normal, ya, disebabkan oleh stimulasi dari pirogen terhadap thermoregulatory center di hipotalamus, ya. Kita tahu normal body temperature antara 36,2 sampai 37,7. Ada variasi diurnal, ya, khususnya pagi dan sore. Dan demam itu dinyatakan bahwa suhu lebih dari 37,2 di pagi hari dan 37,7 lebih dari 37,7 derajat Celcius pada sore hari. Ini mengenai patogenesis dan dari demam, bahwa infeksi, mikrotoksin, mediator, inflamasi, imunreaksi dan sebagainya itu akan merangsang monosit, makrofag dan endotel. Ini eksogen pirogen, ini mengeluarkan endogen pirogen, ya, seperti interleukin 1, interleukin 6 dan TNF termasuk interferon. Itu melalui sirkulasi, ya. Dan juga toksin mikrobial tadi akan merangsang hipotalamus, mengeluarkan prostaglandin E2 melalui siklus EMP, terjadi suatu peningkatan set point dari termoregulator sehingga terjadi heat konservasi dan produksi panas menjadi demam, ya. Saya rasa saudara sudah mengenai semua karena ini sudah pernah didiskusikan sebelumnya. Ini juga salah satu sama sebenarnya, tapi di sini kita kelihatan bahwa eksogen pirogen ini bisa merangsang dan juga endogen pirogen selain merangsang hipotalamus, dia juga merangsang organ lain sehingga terjadi suatu akut respon terhadap infeksi, ya, dan juga ada respon panas, ya, respon terhadap panas, ya. Di sini terjadi respon akut infeksi, respons akut misalnya terjadi peningkatan daripada C-reaktif protein dan sebagainya, ya. Kita berbicara mengenai lingkungan, mengenai patogenesis infeksi ini, bahwa lingkungan itu bisa berpengaruh pada transmisi dari penyakit, bisa meningkatkan atau menghambat daripada perkembangan infeksi. Mengenai lingkungan itu bisa termasuk faktor fisik, ya, misalnya cuaca, ya, kelembapan dan sebagainya. Faktor-faktor biologis termasuk kepadatan penduduk, ya. Kemudian juga dengan sendirinya sumber makanan dan juga minuman, ya. Kemudian ada termasuk faktornya juga, ya. Kemudian juga faktor-faktor sosial ekonomi dan perilaku daripada manusia itu sendiri, pekerjaan, kemudian adanya bencana, ya, itu juga akan menyebabkan suatu pengaruh terhadap suatu timbulnya penyakit, ya, perang, ya, kemudian ada kelaparan dan sebagainya. Kita meningkat pada poin yang ketiga, itu adalah dasar imunologi, khususnya imunologi terhadap infeksi. Kita mengetahui bahwa sistem imun adalah suatu sistem di dalam struktur biologis dan suatu proses di mana organisme tersebut akan melindungi atau terlindung terhadap suatu penyakit
dengan infeksi khususnya ya, dengan mengidentifikasi dan membunuh patogen atau sel tumor. Pendeteksian ini, pengenalan ini adalah sangat luas ya, dari berbagai bagian ya, misalnya dari virus sampai parasit. Dan sistem ini bisa membedakan agen tersebut terhadap sel ataupun tisu daripada tubuh itu sendiri, sehingga dia bisa berjalan dengan sempurna. Dan sistem deteksi ini sangat kompleks karena patogen tersebut dapat beradaptasi secara cepat dan kemudian juga bisa menghindar terhadap imun sistem dan menyebabkan patogen tersebut secara sukses akan menginfeksi manusia itu ya. Jadi sistem imun itu melindungi organisme terhadap infeksi ya, dengan berbagai lapisan ya, pertahanan yang makin meningkat spesifitasnya ya. Jadi secara sederhana bahwa barrier fisik ya, itu mencegah patogen seperti bakteria atau virus masuk dalam organisme, masuk dalam tubuh ya. Bila patogen itu bisa merusak barrier tersebut, maka ada suatu sistem yang disebut sebagai innate immune system atau bawaan yang akan segera bereaksi secara cepat ya, tetapi bersifat merupakan respons yang non spesifik ya. Nah, imun sistem itu ada innate dan adaptif ya. Innate itu Anda tahu bawaan, adaptif itu yang didapat ya. Innate immune system misalnya di sini kita lihat sel-sel neutrofil, monosit, eosinofil, basofil, juga natural killer cell. Kemudian yang adaptif itu limfosit atau sel limfosit yang berasal sel T yang berasal dari timus dan sel B yang berasal dari bone marrow ya. Dan sel T ini ada dua, sel T helper dan sel T sitotoksik. Itu merupakan suatu sistem imun yang didapat atau adaptif. Sedangkan makrofag dan dendritik itu merupakan sistem innate maupun adaptif ya. Mengenai imunitas yang bawaan innate itu bahwa binatang itu punya satu proses yang mempunyai suatu sistem pertahanan yang non spesifik yang disebut sebagai sistem imun yang innate, yang bawaan ya. Sistem imun ini yang bawaan ini akan segera menyerang mikroba yang semua apa saja tanpa membedakan ya. Sedangkan vertebra itu mempunyai tambahan suatu imun sistem atau respon imun yang kuat yang disebut sebagai imunitas adaptif ya. Kita lihat di sini gambar daripada innate immune system lagi ya, basofil, monosit, natural killer cell, makrofag, eosinofil dan neutrofil ya. Imunitas adaptif terdiri atas B cell dan T cell ya. Kita lihat sini B cell ya. Nah, respon sistem imun yang adaptif itu adalah sangat kuat dan makin kuat sesuai dengan expose dari patogen yang berulang-ulang, dia makin kuat nanti responsnya ya. Dan sebagai tulang punggung daripada sistem imun adaptif ini itu adalah B cell yang berasal dari bone marrow dan T cell yang suatu limfosit yang berasal dari timus ya. Jadi limfosit B dan limfosit T ya, yang merupakan tulang punggung daripada imunitas yang adaptif. Dan T cell ada dua jenis yaitu helper dan sitotoksik ya. Ini mengenai B cell ya. B cell akan melepaskan antibodi ya. Kita lihat di sini. B cell akan merilis antibodi ke dalam aliran darah dan kemudian akan berikatan dengan mikroba dan akan menetralisir mikroba tersebut. Molekul antibodi itu sangat spesifik dan akan berikatan dengan molekul dari komponen mikrob tertentu ya. Kemudian dan antibodi sini sangat berbeda-beda, sangat macam-macam ya jenisnya. Dan pada manusia sistem imunnya itu bisa melepaskan antigen yang berjuta-juta jenisnya ya. Kita lihat ini kuman ya, kuman masih ditangkap oleh suatu makrofag dan sebagainya, kemudian dipresentasikan sebagian, maka ini akan dengan sistem dia akan merangsang B cell untuk memproduksi antibodi yang akan menyerang kuman-kuman tersebut ya. Ini perkembangan dari antibodi. Kita lihat dendritic cells ya, itu akan menangkap patogen, kemudian akan ke lymph node dan kemudian akan meresepsikan sebagian daripada patogen tersebut di permukaannya dan ini akan merangsang sistem imun adaptif yang lain termasuk B cell ya. B cell akan teraktivasi
dalam limfnode dan akan membuat suatu antibodi terhadap secara spesifik terhadap patogen tersebut. Ya. Jadi HIV masuk, kemudian ditangkap dendritic cell, kemudian dicernakkan dan kemudian dipresentasikan di permukaan dan akan merangsang sistem lain. Ya. Antigen mikroba sebagai sinyal, ya, bahwa antigen itu merupakan suatu molekul yang asing yang akan merupakan suatu merangsang suatu respon imun spesifik terhadapnya, ya. Suatu makrofag itu merupakan sel dari sistem imun innate, ya, akan menangkap kemudian mencernakkan patogen tersebut dan kemudian akan mempresentasikan sebagian fragmen daripada patogen tersebut di permukaannya sebagai sinyal, ya. Sinyal ini akan ditangkap oleh sel sistem imun adaptif yang lain, ya, B sel atau yang lain sehingga bisa bereaksi terhadap sel ini, ya. Mengenai T limfosit, kita tahu tadi ada dua jenis, ya, sel T limfosit, ya. Sel T limfosit itu punya reseptor, ya, disebut T cell receptors pada permukaannya. Seperti antibodi, T cell receptor itu sangat molekul yang sangat bervariasi. Dan ini juga sangat spesifik, ya, terhadap pengikatan antigen tertentu, ya. Dan T cell ini punya T cell reseptor dan juga CD8 reseptor, ya. Kita lihat di sini, ya. T cell helper atau itu akan memimpin dan mengkoordinasikan sistem imun, respon imun, ya. Limfosit T helper itu mempunyai T cell reseptor, ya, dan CD4. Kalau T helper itu CD4 dan T cell reseptor, ya, yang akan berkaitan dengan antigen yang sudah dipresentasikan oleh makrofag atau dendritic cell, ya, di permukaannya. Kemudian T cell reseptor akan mengenali ini dan kemudian akan menangkap, ya. Sekali berikatan, maka T cell reseptor akan melepaskan sitokin dan akan berstimulasi defense mekanisme lain terhadap antigen tersebut, ya. Dia menggunakan sitokin untuk merangsang B sel, mengeluarkan suatu antibodi dan sebagainya, ya. Sedangkan sel T sitotoksik itu bahwa sel yang terinfeksi virus itu akan membuat virus, ya, membuat partikel virus proteinnya dan kemudian akan mempresentasikan sebagian protein virus itu di permukaannya. Dan di sel T yang sitotoksik itu punya T cell reseptor dan CD8 reseptor pada permukaannya. Bila T cell reseptor match dengan viral antigen, dia akan melekat dan kemudian akan membunuh sel yang terinfeksi tersebut, ya. Maka disebut sebagai T cell sitotoksik. Ini biasanya berkaitan dengan virus, ya. Sistem presentasi antigen. Bahwa major histocompatibility complex itu molekul ini berperanan di dalam presentasi antigen dalam permukaan sel. Pada manusia, MHC ini disebut sebagai HLA, Human Leukocyte Antigen, ya. MHC itu ada kelas 1 dan kelas 2, ya. Tergantung fungsinya. Kita tak kenal MHC kelas 1 itu sel yang berperanan adalah sel yang terinfeksi virus. Molekulnya yang akan dipresentasikan adalah sebagian daripada protein virus yang disintesa oleh sel tersebut di permukaannya. Kemudian akan merangsang respon atau aksi daripada sel T sitotoksik yang akan berikatan melalui T cell reseptor dan CD8 dan kemudian akan membunuh sel tersebut. Sedangkan MHC kelas 2 itu sel yang berperanan adalah sel dendritik, makrofag, B sel atau monosit dan sebagainya. Dan antigennya yang dipresentasikan di permukaannya adalah berasal dari mikroba tersebut, ya. Sebagian dipresentasikan. Kemudian yang reaksi respon imun itu yang akan datang adalah sel T helper dengan T cell reseptor dan juga CD4 yang akan berikatan dan kemudian sel T helper ini akan merangsang sistem respon imun adaptif yang lain, ya. Ini sebagai kesimpulan kita di sini bahwa innate immunity itu ada barrier, ya, fisik maupun kimia, ya, fagositosis, komplement maupun natural killer cells, ya. Barrier itu ada misalnya physical barrier, ya, mekanisme aksi mekanik, misalnya flushing, cilia dan sebagainya, kemudian mentrapping mikrob dalam mukus, kemudian rapid turnover dari sel, kemudian pertahanan kimia, misalnya lisozim dan sebagainya, ya. Sedangkan adaptive immunity kita sudah bicarakan mengenai B cell dan T cell.
Nah, bagaimana terjadi migrasi PMN? Kita lihat kalau ada suatu inflamasi, ini akan diaktifkan, mengartikan suatu sitokin atau suatu biologi aktif yang lain, sehingga terjadi suatu misalnya di sini histamin dan sebagainya, menyebabkan suatu pembuluh darah itu di endotelnya akan jadi penetrasi meningkat, ya, sehingga PMN itu akan bisa masuk ke dalam tempat inflamasi, ya, dan juga ada mengeluarkan chemotoksin sehingga menarik PMN itu menuju tempat inflamasi dan bereaksi terhadap kuman-kuman yang menyebabkan inflamasi, ya. Ini sekali lagi mengenai sel T helper, ya. Sel T helper ini antigen kemudian ditangkap oleh makrofag dendritic cell sebagai antigen presenting cells, ya. Dia akan menetrasikan sebagian partikel antigen tersebut, kemudian dikenali oleh T helper melalui CD4 dan T sel reseptornya, ya. Kemudian T sel helper itu akan melakukan sitokin merangsang B sel untuk produksi antibodi. Kemudian T sel helper itu juga bisa merangsang sitokin untuk makrofag itu juga bereaksi, atau juga bisa merangsang langsung killer T sel, ya, sitotoxic cell, ya. Ini saya rasa yang sama, ya, bahwa agen yang masuk, ya, apakah itu virus, kuman dan sebagainya masuk, kemudian tergantung daripada virus atau bakteri, tergantung ini. Kalau virus itu yang berperan adalah untuk ikatannya itu MHC kelas 1, MHC kelas 2 dan sebagainya, ini benar sitotoxic cell, ya, akan berikatan dan membunuhnya. Kemudian kalau di sini akan melalui adaptasi lain sehingga timbul respon adaptif yang lain, ya. Ini kalau infeksi serius sekali lagi, ya, bahwa akan dipresentasikan sebagian partikel virus, maka T limfosit akan datang, kemudian akan membunuh kuman yang terinfeksi tersebut, ya. Ini juga yang sama, ya, ini partikel virus, ya, bisa timbul natural cell bisa reaksi, kemudian ini adalah yang di makrofag atau dendritic cell dipresentasikan sebagian, ya, kemudian dikenali oleh sitotoxic cell dan kemudian akan membunuhnya, ya. Natural killer cell sama, ya, bila pengenalan kemudian dia akan langsung berikatan, ya, setelah dikenal kemudian akan membunuh target sel tersebut, ya. Pada dengue virus kita lihat bahwa ada suatu reaksi antigen antibodi yang menyebabkan suatu bahwa komplemen itu juga akan bereaksi sehingga akan terjadi perubahan penetrasi kapiler sehingga terjadi suatu kebocoran plasma, ya, pengaruh sitokin dan sebagainya. Ini yang sangat patogenesis yang sangat penting, ya, bahwa terjadi kebocoran sel, kebocoran pembuluh darah pada dengue virus, ya. Mengenai infeksi bakteri kurang lebih ini sudah kita bahas tadi, ya. Nah, bagaimana mengenai patogenesis bakteri oleh makrofag, ya. Bakteri ini akan melekat pada makrofag, ya, dikenal, kemudian dia akan dimasukkan ke dalam sel, kemudian akan membentuk fagosum. Fagosum itu akan berfungsi dengan lisosum dan kemudian akan dicernakkan oleh lisosum dan kemudian dihancurkan dan akan sel yang sudah dihancurkan akan dikeluarkan dari sel tersebut, ya. Ini juga kurang lebih sama untuk bagaimana terjadi opsonisasi dan fagositosis dari bakteri, ya. Opsonisasi dengan antibodi kemudian dikenal, kemudian ditangkap, kemudian dimasukkan dan kemudian dicernakkan, ya. Tapi beberapa kuman itu bisa melepaskan diri pada sistem pertahanan tubuh kita, ya. Ini beberapa hal bagaimana kuman tersebut bisa melepaskan diri daripada sistem imun kita, ini. Ini sebagai kesimpulan kita di sini bahwa innate immunity itu ada barrier, ya, fisik maupun kimia, ya, fagositosis, komplemen maupun natural killer cells, ya. Barrier itu ada misalnya physical barrier, ya, mekanisme aksi mekanik, misalnya flushing, cilia dan sebagainya, kemudian mentrapping mikrob dalam mukus, kemudian rapid turnover dari sel, kemudian pertahanan kimia, misalnya lisozim dan sebagainya, ya. Sedangkan adaptive immunity kita sudah bicarakan mengenai B sel dan T sel. Nah, bagaimana terjadi migrasi PMN? Kita lihat kalau ada suatu inflamasi, ini akan diaktifkan, mengartikan suatu sitokin atau suatu biologi aktif yang lain, sehingga terjadi suatu misalnya
di sini histamin dan sebagainya, menyebabkan suatu pembuluh darah itu di endotelnya akan menjadi penetrasi meningkat, ya, sehingga PMN itu akan bisa masuk ke dalam tempat inflamasi, ya, dan juga ada mengeluarkan chemotoksin sehingga menarik PMN itu menuju tempat inflamasi dan bereaksi terhadap kuman-kuman yang menyebabkan inflamasi, ya. Ini sekali lagi mengenai sel T helper, ya. Sel T helper ini antigen kemudian ditangkap oleh makrofag dendritic cell sebagai antigen presenting cells, ya. Dia akan menetrasikan sebagian partikel antigen tersebut, kemudian dikenali oleh T helper melalui CD4 dan T sel reseptornya, ya. Kemudian T sel helper itu akan melakukan sitokin merangsang B sel untuk produksi antibodi. Kemudian T sel helper itu juga bisa merangsang sitokin untuk makrofag itu juga bereaksi, atau juga bisa merangsang langsung killer T sel, ya, sitotoxic cell, ya. Ini saya rasa yang sama, ya, bahwa agen yang masuk, ya, apakah itu virus, kuman dan sebagainya masuk, kemudian tergantung daripada virus atau bakteri, tergantung ini. Kalau virus itu yang berperan adalah untuk ikatannya itu MHC kelas 1, MHC kelas 2 dan sebagainya, ini benar sitotoxic cell, ya, akan berikatan dan membunuhnya. Kemudian kalau di sini akan melalui adaptasi sistem lain sehingga timbul respon adaptif yang lain, ya. Ini kalau infeksi virus sekali lagi, ya, bahwa akan dipresentasikan sebagian partikel virus, maka T limfosit akan datang, kemudian akan membunuh kuman yang terinfeksi tersebut, ya. Ini juga yang sama, ya, ini partikel virus, ya, bisa timbul natural killer cell bisa reaksi, kemudian ini adalah yang di makrofag atau dendritic cell dipresentasikan sebagian, ya, kemudian dikenali oleh sitotoxic cell dan kemudian akan membunuhnya, ya. Natural killer cell sama, ya, bila pengenalan kemudian dia akan langsung berikatan, ya, setelah dikenal kemudian akan membunuh target sel tersebut, ya. Pada dengue virus kita lihat bahwa ada suatu reaksi antigen antibodi yang menyebabkan suatu bahwa komplemen itu juga akan bereaksi sehingga akan terjadi perubahan permeabilitas kapiler sehingga terjadi suatu kebocoran plasma, ya, pengaruh sitokin dan sebagainya. Ini yang sangat patogenesis yang sangat penting, ya, bahwa terjadi kebocoran sel, kebocoran pembuluh darah pada dengue virus, ya. Mengenai infeksi bakteri kurang lebih ini sudah kita bahas tadi, ya. Nah, bagaimana mengenai patogenesis bakteri oleh makrofag, ya. Bakteri ini akan melekat pada makrofag, ya, dikenal, kemudian dia akan dimasukkan ke dalam sel, kemudian akan membentuk fagosum. Fagosum itu akan berfungsi dengan lisosum dan kemudian akan dicernakkan oleh lisosum dan kemudian dihancurkan dan akan sel yang sudah dihancurkan akan dikeluarkan dari sel tersebut, ya. Ini juga kurang lebih sama untuk bagaimana terjadi opsonisasi dan fagositosis dari bakteri, ya. Opsonisasi dengan antibodi kemudian dikenal, kemudian ditangkap, kemudian dimasukkan dan kemudian dicernakkan, ya. Tapi beberapa kuman itu bisa melepaskan diri pada sistem pertahanan tubuh kita, ya. Ini beberapa hal bagaimana kuman tersebut bisa melepaskan diri daripada sistem imun kita, ya. Misalnya di sini bahwa kuman itu lepas daripada fagosum, ya. Kemudian bahwa fagosum ini resisten terhadap lisosumnya, ya. Dan kemudian juga kuman ini dengan fagosum ini menghambat perlekatan lisosum itu dengan kompleks fagosum kuman ini. Jadi ini beberapa sistem di mana kuman itu bisa hidup dari imun sistem kita, ya. Ini mengenai parasit malaria sangat kompleks, ya, bagaimana sistem imunnya, ada suatu fase hepatik kemudian dia masuk dalam sel, kurang lebih nanti akan sistemnya sama, ya. Sedang pada parasit, ya, pada cacing ini memang sangat kompleks, ya. Bila ada suatu benda asing parasit ini plasma sel itu akan merangsang mast sel mengeluarkan khususnya IgE, ya, IgG, dan dengan beberapa komplemen, ya, dan ini akan berpengaruh akan merangsang juga adaptif sistem lain, ya, sehingga semua akan menyerang daripada
parasit tersebut ya, termasuk migrasi dari PMN keluar ya, sehingga timbul juga komplemen-komplemen yang juga akan mengganggu kehidupan daripada parasit tersebut ya. Ini mengenai imunologi dasar, dan mungkin kita ada pertanyaan atau diskusi sampai di sini. Baik, sesuai skenario awal tadi, karena kuliah ini akan kompleks sekali, jadi penjelasan awal tadi baru setengah dari apa yang akan disampaikan oleh Prof. Joko. Selagi masih ada pemikiran yang segar atau apa, kita membuka seksi tanya jawab dulu untuk yang bagian 1 sampai 3 tadi. Kita buka dulu mungkin untuk mungkin hanya sesi awal ini untuk 1 pertanyaan dulu untuk setiap site. Jadi untuk nanti yang sesi yang kedua masih boleh bertanya pada bagian-bagian yang awal juga tidak apa-apa. Kami buka dulu kepada Tanjung Pura. Apakah ada pertanyaan? Saya tawarkan. Ya, ada 1 pertanyaan, Dokter. Ya, silakan. Perkenalkan nama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Salman dari Untan. Ada 2 pertanyaan yang berhubungan dengan resistensi antibiotik. Yang pertama itu dari yang terjadi sekarang, di mana penggunaan antibiotik yang tidak rasional, kemudian juga penggunaan antibiotik di bidang-bidang lain selain medis seperti agrikultura dan peternakan, itu apakah nantinya akan tiba suatu masa di mana resistensi antibiotik itu tidak lagi bisa ditanggulangi oleh antimikrobial yang ada. Kemudian persiapan dunia dalam menghadapi hal seperti itu seperti apa pada saat ini. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang regulasi penggunaan antibiotik. Regulasi penggunaan antibiotik ini apakah ada regulasi tertentu di dunia secara umum maupun di Indonesia secara khususnya? Apakah ada regulasi tentang bagaimana aturan-aturan tentang produksi, kemudian distribusi dan penggunaan di medisnya seperti itu? Kalau seandainya ada, kita sebagai mahasiswa kedokteran itu bisa baca dari mana gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah relevan untuk sekarang, Prof, atau nanti? Baik, bisa saya jawab. Ya. Terima kasih sejawat dari Tanjung Pura mengenai pemakaian antimikroba. Memang ini menjadi suatu masalah ya. Dan kita mengkampanyekan seperti WHO itu adalah bagaimana menggunakan antibiotik yang rasional ya, khususnya di klinik ya. Di klinik itu, di rumah sakit dan di komunitas. Itu kita kampanyekan mengenai hal itu, dan itu juga dari Depkes sendiri sudah menyatakan hal tersebut, bahwa di rumah sakit itu kita harus ada suatu pedoman penggunaan antibiotik ya, yang rasional, yang dibuat oleh masing-masing rumah sakit ya, untuk pemakaian antibiotik supaya tidak terlalu semaunya sendiri begitu kasarnya ya. Jadi itu harus betul-betul kita jaga betul ya. Dan kita harus memang betul tahu persis mengenai peta kuman di tempat kita bekerja, di rumah sakit ataupun di klinik kita. Jadi selalu kita ambil sediaan biarkan kalau kita sebelum memberikan antibiotika, itu sangat penting. Dan jelas sekali bahwa dari penelitian-penelitian bahwa penggunaan antibiotik yang tidak rasional itu akan memberikan resistensi antimikroba khususnya di rumah sakit. Nah, di satu sisi ada suatu penggunaan antimikroba yang sering sekali digunakan di peternakan. Ini juga menjadi masalah oleh karena dengan sendirinya akan overuse daripada obat-obat tersebut, dan itu akan meningkatkan resistensi kuman tersebut di komunitas, dan ini sangat berbahaya. Dan saya rasa dalam hal ini memang Departemen Pertanian dan Depkes harus bekerja sama ya, untuk mengatasi bagaimana, dan juga Badan POM dan sebagainya, termasuk institusi pendidikan itu harus bekerja sama untuk bagaimana antibiotik ini bisa dipakai secara rasional, baik di bidang kesehatan, di bidang peternakan maupun di bidang-bidang yang lain ya, untuk mencegah resistensi kuman. Dan untuk memang di dalam perkembangannya di dunia ini, perkembangan resistensi tidak bisa diikuti dengan didapatnya atau ditemukannya antibiotika yang baru ya. Resistensi sangat meningkat, sedangkan penemuan antibiotika baru itu sangat sedikit. Oleh karena itu kita harus betul-betul memakai antibiotik
itu dengan sangat hati-hati dan mempergunakan antibiotik yang kuat, yang terakhir, yang sangat poten itu betul-betul pada saat yang tepat supaya tidak cepat timbul resistensi. Oleh karena kita tahu bahwa makin banyak, makin cepat antibiotik itu dipakai, ya, makin cepat timbul resistensi kuman. Ya. Yang kedua mengenai regulasi antibiotik, ya, regulasi antibiotik secara saya rasa di Depkes sudah ada, ya, bagaimana bahwa termasuk di dalam akreditasi rumah sakit itu, di dalam panitia pengelolaan infeksi rumah sakit itu harus ada pedoman antibiotik di sana yang berdasarkan peta kuman yang ada, yang dibuat bersama-sama dengan para klinisi. Untuk secara nasional ini yang mungkin harus kita dorong bersama-sama supaya Depkes dan juga instansi lain termasuk institusi pendidikan untuk termasuk mungkin Departemen Perindustrian dalam hal ini, ya, untuk bersama-sama mengatasi atau mengatasi hal ini, ya. Saya rasa itu jawaban saya. Baik. Jadi mengenai regulasi levelnya masih untuk dalam rangka lokal, dalam rangka akreditasi, namun nasional masih PR bagi kita bersama. Fakultas Kedokteran Universitas Bengkulu, apakah sudah ada pertanyaan untuk sesi pertama ini? Ada, Dok. Ya, kami dari persilakan. Universitas Bengkulu, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya Imam Nafi dari Universitas Bengkulu. Di sini saya kurang jelas tentang endogen, tentang apa? Sumber infeksi dari dalam tubuh. Itu kan ada yang dari dalam tubuh. Sedangkan kita mempunyai imunologi bawaan. Jadi kenapa imunologi bawaan kita tidak bisa maksudnya tidak bisa menghalangi sumber dari dalam tubuh itu untuk menghalangi supaya tidak terjadi infeksi dari dalam tubuh itu. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih adik dari Universitas Bengkulu, ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa tubuh kita itu ada mengandung flora-flora, ya, kita sebut sebagai flora normal endogen, yang khususnya di tempat-tempat yang kita itu berhubungan dengan udara luar, ya. Misalnya tadi disebutkan di daerah rongga mulut, rongga hidung, ya, kemudian di daerah uretra, di daerah vagina, di daerah perineum dan sebagainya. Dan mereka sebenarnya ada suatu keseimbangan di sana, keseimbangannya. Di situ ada beberapa kuman yang flora normal di situ, termasuk beberapa jamur, tapi mereka hidup seimbang. Nah, pada suatu saat di mana terganggu, ya, misalnya ada gangguan memakai antibiotik, ya, kemudian juga misalnya ada defek anatomis dan sebagainya, atau ada imunodefisiensi, keseimbangan terganggu bisa menyebabkan penyakit dan kuman itu masuk ke dalam tubuh sebagai patogen, ya. Dan ini memang innate immunity dengan sendirinya akan bekerja lebih dulu, ya, secara bawaan tadi, ya, ada barrier dari fisik dan sebagainya. Tapi kalau hal itu terganggu dan kemudian juga adaptive immunity tidak bisa merespon dengan baik, maka akan terjadi penyakit, ya, karena misalnya sisi imun yang menurun dan sebagainya. Jadi kalau keadaannya stabil, kita sehat, ya, flora-flora endogen itu, ya, tidak akan menyebabkan penyakit pada kita. Tapi kalau kita keadaan yang penyakit, ya, kita ada sakit lain, misalnya menurunkan daya tahan, misalnya diabetes, ya, ada penyakit sirosis hati dan sebagainya, maka kuman-kuman yang di dalam usus itu bisa menjadi translokasi masuk dalam tubuh kita dan bisa timbul penyakit, ya. Tetap dikenali oleh innate system, ya, dan juga adaptif, tapi mereka mungkin tidak bisa mengatasi hal tersebut, ya. Baik, jadi konsepnya adalah keseimbangan alamiah, mungkin kaitannya dengan konsep host agent environment yang sudah diutarakan Prof sebelumnya. Selanjutnya akan kita buka untuk slide ruang anatomi. Apakah sudah ada pertanyaan? Ruang anatomi FKUI. Kami ulangi, apakah ruang anatomi FKUI sudah ada pertanyaan? Sebaiknya menyebutkan namanya dulu, ya. Ya, silakan. Selamat pagi. Selamat pagi, Dok. Saya Lydia, mahasiswa tingkat 3.
Ini saya mau bertanya sebenarnya kebalikan dari pertanyaan yang sebelumnya. Kalau saya tidak akan bertanya mengapa flora normal itu bisa menyebabkan penyakit, tapi saya agak bingung mengapa pada orang yang imunokompeten flora normal itu justru bisa tumbuh gitu. Maksudnya kenapa dia tidak dikenali dan dihancurkan saja oleh sistem imun kita? Ya, terima kasih. Masih kaitannya dengan pertanyaan dari Bengkulu tadi, Bro. Oh ya. Terima kasih ya. Adik kita di ruang anatomi ya. Ya, bahwa flora normal itu terdapat keseimbangan di situ ya. Jadi ada berapa flora normal ya. Ada misalnya di rongga mulut kita itu ada, misalnya di situ ada Staphylococcus, Streptococcus ya, ada macam-macam, ada mungkin ada jamur sedikit dan sebagainya. Tapi keadaan normal itu seimbang, mereka seimbang ya. Jadi itu tidak akan menyebabkan penyakit oleh karena memang mereka seimbang dan kita defense mekanisme kita cukup baik gitu loh ya. Jadi kalau terganggu ya misalnya di situ ada suatu perlukaan di sana ya, ada suatu barrier yang terganggu di situ, bisa mereka masuk. Kebetulan kalau daya tahan tubuh kita turun itu bisa menyebabkan penyakit ya. Saya rasa prinsipnya hal itu. Jadi kita harus misalnya pada orang-orang yang leukemia akut ya, mau menjalani suatu kemoterapi ya, itu dibuat steril dulu seakan-akan semua. Jadi semua di swab ya, dan kuman-kuman itu dibunuh dulu. Oleh karena pada kemoterapi di ruang steril itu daya akan sangat diturunkan. Kalau kita ada kuman di situ ya, di daerah saluran cerna yang kita sebut sebagai prosesnya dikontaminasi ya. Kalau dikontaminasi tidak dilakukan, kalau daya tahan diturunkan misalnya pada pasien leukemia tersebut, maka bisa menjadi infeksi pada waktu kemoterapi dan sebagainya. Saya rasa itu sebagai contoh gitu ya, bahwa kalau kita dalam keadaan sehat ya, keadaan imunitas cukup baik, maka flora normal itu memang pola yang normal di situ dan dalam keadaan seimbang ya, seimbang. Ya, terima kasih ya. Pertanyaan berikutnya dari mahasiswa di ruang GDLN sendiri, ada pertanyaan? Ya, silakan. Seperti biasa perkenalkan nama. Ya, terima kasih ya. Jadi mengenai ya dengue infection ya, dengue fever ya, itu tadi sebagai dampak daripada perubahan iklim atau global warming, di mana diestimasikan oleh WHO secara global bahwa peningkatan 1 derajat itu meningkatkan kasus demam berdarah dan malaria 5 juta. 5 juta atau 50 juta? 50 juta. 50 juta. Itu hanya perkiraan estimate ya. Itu banyak faktor di sininya ya. Faktor itu kan selalu kalau infeksi itu ada host ya, manusia, ada atau penjamu ya, kemudian agents lingkungan ya. Itu saling berpengaruh. Jadi kemudian ada faktornya itu juga. Jadi saya rasa semua faktor itu akan berperanan yang menaikkan itu ya. Jadi hostnya sendiri itu mungkin datanya akan menjadi rendah oleh karena pemanasan global ya. Kita tahu bahwa dengue infection itu terjadi dari tropik subtropik, di mana negara-negara sedang berkembang, di mana kemiskinan dan sebagainya itu cukup memberikan masalah, sehingga terjadi pemanasan global itu penyediaan air bersih, penyediaan makanan terganggu ya, sehingga akan memberikan secara umum daya tahan turun ya. Kemudian juga mungkin ada faktor yang mungkin akan merupakan adanya suatu hujan ya, ada air yang di mana-mana, mungkin faktor juga akan berkurang lebih banyak. Kemudian juga ada mutasi dari virus itu sendiri, dan kemudian juga hal-hal lain yang menyebabkan itu ya. Jadi mungkin ada ada suatu bencana dan sebagainya, itu akan memperparah keadaan ya. Dan seperti kata-kata tadi, re-emerging disease adalah suatu penyakit yang sudah ada, tetapi muncul kembali dalam insiden yang sangat cepat, tinggi, atau secara geografis memang meluas dengan cepat ya. Misalnya influenza itu ya, atau dia muncul dalam bentuk virulen ya, lebih virulen. Misalnya ada suatu multi-resistant pathogen, itu termasuk re-emerging ya. Kalau ini dianggap sebagai yang muncul dengan cepat dengan geografis yang luas ya,
atau virulen itu termasuk re-emerging ya. Seperti virus influenza ya. Influenza itu termasuk mutasi-mutasi segala macam dan kemudian jadi lebih virulen ya, misalnya bird flu ya, kemudian swine flu yang kita takutkan itu ya. Kemudian mengenai menghadapi emerging dan re-emerging ini ya, itu memang kompleks ya. Tadi sudah kaitan antara perubahan lingkungan, manusia, vektor dan patogen ya. Itu harus betul-betul kita kendalikan betul gitu ya. Kita harus bersiap-siap keadaan itu ya. Bagaimana perubahan dampak iklim akan diminimalkan ya. Itu kita harus bersiap-siap ya. Kita kan sekarang ini dalam kampanye untuk bagaimana mengurangi dampak pemanasan global gitu ya, dengan segala macam cara itu ya, mengurangi energi dan sebagainya. Kemudian juga sebenarnya promosi kesehatan pendidikan kita ya, pendidikan secara umum itu akan meningkatkan manusia itu lebih tahan terhadap penyakit. Saya rasa seperti itu ya. Kemudian mengenai CLT itu secara umum kan ada dua ya, T helper dan T sitotoksik ya, gitu kan ya. Sel T helper itu adalah yang berperan terhadap khususnya terhadap bakteri dan memang parasit ya. Di situ dia ada sinyal dan kemudian dia menangkap ke situ dan kemudian dia helper dia melakukan sitokin ya atau fase aktif lain dan akan merangsang sel adaptif lain untuk bekerja ya. Saya rasa prinsipnya sama, bahwa pada bakteri atau parasit prinsipnya sama. Ya. Nanti yang bekerja adalah dia rangsangan dari T helper itu terhadap sistem imun lain, misalnya B cell, makrofag atau yang lain untuk ikut bekerja ya. Sangat kompleks ya. Terima kasih. Mengenai pembagian helper 1-2-nya enggak? Saya rasa helper 1-2 tidak begitu tidak begitu penting gitu ya. Kurang lebih sama sifatnya itu, bahwa dia sebagai menangkap, kemudian dia akan mengeluarkan sinyal ya untuk merangsang sistem imun adaptif lain untuk bekerja ya, baik itu natural sel maupun sitotoksik maupun makrofag, PMN dan sebagainya. Baik. Nah, ini baru sesi pertama. Biasanya kalau di TV kita iklan terus kita istirahat dulu, tapi ini bukan TV. Jadi selanjutnya akan kita mulai sesi keduanya, yaitu mengenai penjelasan general manifestation of infection dan manajemen terapinya. Kepada Prof. Joko kami persilakan kembali. Ya, terima kasih. Kita meningkat pada bahasan yang berikutnya adalah manifestasi umum dari penyakit. Manifestasi umum dari penyakit, yang kita sedikit membahas sepsis, kemudian juga infeksi sumial ya. Kemudian mengenai prinsip diagnosis dari penyakit infeksi, kemudian prinsip manajemen dari penyakit infeksi. Yang pertama mengenai manifestasi umum daripada penyakit infeksi. Yang pertama adalah demam. Tadi kita bahas ya patogenesisnya ya. Ini ada dampak metabolik dan ada sedikit keuntungan untuk host, itu bisa dibaca. Kemudian anoreksia ya, itu juga merupakan suatu manifestasi umum dari infeksi. Kemudian letargi, lemah ya. Kemudian juga myalgia, ini juga manifestasi umum. Sedangkan manifestasi khususnya tergantung daripada organ atau bagian tubuh yang terkena infeksi tersebut ya. Bisa kalau infeksi paru-paru ya gejala daripada infeksi paru ya. Apakah itu berupa batuk, sesak nafas, nyeri dada dan sebagainya. Dan infeksi di organ ginjal ya tergantung akan menjadi gejala nyeri di pinggang, kemudian ada gangguan keluar dari urina dan sebagainya ya. Ini secara umum begitu ya. Kemudian mengenai sepsis, Anda tahu infeksi berat ya, disebut sepsis ya. Sepsis itu adalah suatu SIRS ya, Systemic Inflammatory Response Syndrome ya. Kita melihat di sini SIRS ya. Ini disebabkan oleh beberapa hal ya, antara oleh luka bakar, trauma, pankreatitis yang aseptik yang bukan karena kuman dan lain-lain. Tapi juga disebabkan oleh bisa oleh infeksi ya. Maaf. Maka SIRS yang disebabkan oleh infeksi disebut sebagai sepsis. SIRS itu sendiri adalah suatu respons host ya terhadap inflamasi
yang ditandai dua dari hal tersebut, ya. Temperatur lebih dari 38 atau kurang dari 36 derajat Celcius, heart rate lebih dari 90, respiratory rate lebih dari 20 kali per menit, dengan PA CO2 kurang dari 32 ml Hg, sel darah putih lebih dari 12.000, ya, per ml atau kurang dari 4.000, atau batang lebih dari 10%. Dan juga sekarang ini bisa dilihat dari parameter laboratorium, dari C-reactive protein, IL-6 maupun PCT, procalcitonin. Jadi sekali lagi bahwa sepsis ini adalah SARS oleh karena infeksi. Sepsis itu suatu penyakit yang berkelanjutan, ya. Ada infeksi trauma shock dengan SARS menjadi sepsis, ya. Sepsis itu bisa berkembang menjadi sepsis berat, ya. Sepsis berat adalah suatu sepsis ditandai dengan lebih dari satu gangguan fungsi organ atau kegagalan organ, ya. Ada kardiovaskular, ya, refractory hypotension, renal, respiratory, ya, hepatik, misalnya di sini ada metabolic acidosis dan sebagainya, atau gagal nafas. Hematologi, misalnya terjadi suatu gangguan hemostase, terjadi DIC, ya, disseminated intravascular coagulasi, gangguan CNS, ya, kesadaran menjadi turun dan sebagainya, dan metabolic acidosis, ya. Nah, ini sepsis dengan dua ini disebut sepsis berat, ya. Dan kalau terjadi suatu refractory hypertension disebut sebagai septic shock yang angka kematiannya cukup tinggi, ya, di atas 50%. Ini patogenesisnya yang pada akhirnya adalah suatu kerusakan endotel daripada organ-organ, terjadi MOF, multi-organ failure, dan menyebabkan kematian, ya. Kalau penyakit infeksi nosokomial atau disebut sebagai hospital acquired infection atau healthcare associated infection, ya. Ini sekarang istilah yang terakhir, ya. Kita mengetahui bahwa rumah sakit khususnya ICU itu merupakan tempat perkembangan dan juga penyebaran daripada kuman-kuman yang resisten terhadap antibiotik, ya. Jadi kalau infeksi nosokomial adalah infeksi yang terjadi di rumah sakit, ya, yang disebabkan biasanya oleh kuman-kuman yang resisten, ya. Ini beberapa jenis infeksi nosokomial yang sering, ya, urinary tract infection, surgical site infection, pneumonia nosokomial, lung infection, atau bloodstream infection, ya. Ini adalah beberapa faktor risiko yang bisa dilihat, ya. Dan pada penanganan pasien kita di ruangan, ya, kita harus bisa memantau pasien itu supaya tidak terjadi infeksi nosokomial dari hal-hal ini, ya. Kita tahu pada infeksi berat di mana terjadi imunodeficiency, ya, data turun, bahwa yang penting bahwa penularan itu terutama adalah bersumber dari tangan-tangan petugas kesehatan, di mana petugas kesehatan tangannya dari luar bisa membawa patogen masuk, ya, memindahkan patogen itu kemana saja, ya. Kalau alat invasif di sini pemberian obat, ya, kemana tempat infus, ya, ke tempat monitoring kemana-mana, ya, dan bisa akhirnya bawa kuman-kuman itu keluar, ya. Oleh karena itu yang sangat penting adalah ya. Penting adalah kita petugas kesehatan itu harus melaksanakan hand hygiene dengan baik, ya. Mengenai prinsip diagnostik dari penyakit infeksi, ya, seperti penyakit lain, ya, pendekatan adalah mengenai anamnesis, historinya, kemudian pemeriksaan fisik, kemudian tes laboratorium, imaging maupun histopatologi, ya. Anamnesis, ya, Anda tahu untuk anamnesis, ya, cukup lengkap, ya, dari identitas, ya, segala macam, residensial, lumrahnya di mana, ya, travel history, animal, segala macam, ya, harus selengkapnya, ya, riwayat penyakit dahulu dan segala macam, ya, bagaimana kebiasaan dan kemudian juga kemungkinan pemakaian intravenous abuse, surgical dan sebagainya, itu harus dianalisis dengan lengkap. Kemudian riwayat keluarga dan juga riwayat penyakit dahulu harus kita tanya dengan lengkap, ya. Pemeriksaan fisik begitu juga, ya, vital sign, kemudian juga pemeriksaan lengkap, ya, termasuk pemeriksaan organ genital dan rektum, pemeriksaan pelvis, ini harus lengkap, ya. Kemudian kalau demam kita tahu, ya, saudara sudah tahu, tiba-tiba demam intermittent, remittent, continue, biphasic, relapse, ya. Ini yang sustained fever atau continue, di mana demam itu naik turun tapi tidak lebih dari 1 derajat, ya, tidak mencapai normal gitu loh. Kalau intermittent itu naik turun tapi mencapai normal, ya, intermittent. Remittent naik turun lebih dari 1 derajat tapi tidak sampai normal, ya.
Kalau sustain itu naik turun itu dengan variasi tidak lebih dari 1 derajat. Kalau naik turun tapi tidak sampai normal, remittent. Kalau intermittent itu sampai normal. Relapsing fever itu yang kambuh kembali setelah beberapa hari atau beberapa minggu. Ya. Ini salah satu contoh dari typhoid di mana minggu pertama ya naik pelan-pelan di mana tangga, minggu kedua ya, minggu ketiga turun dengan lisis ya. Kemudian ini malaria ya. Ada fase-fase di mana tidak demam sesuai dengan jenis malarianya ya. Kemudian ini ada malaria yang falciparum yang kadang-kadang tidak teratur ya panasnya ya. Kemudian ada akut hepatitis biasanya pada prodroma saja ya, dia demam. Kemudian Anda kenal ini apa? Demam tipe apa nih? Tipe pelana kuda ya, di mana terjadi ada suatu bifasik ya, turun naik kembali. Demam pelana kuda khas pada dengue fever ya. Ini kita harus bedakan tipe-tipe dari demam tersebut ya. Ini pendekatan secara klinis daripada demam ya, mungkin pernah dibahas ya. Pada demam yang akut kurang dari 2 minggu, pada infeksi sistemik kita memikirkan pada minggu pertama itu mungkin viral infection, malaria, dengue fever, leptospira. Ya, pada kalau lebih dari 1 minggu pikirkan kemudian typhoid ya. Kemudian kita harus memikirkan kemungkinan juga infeksi organ vokal ya, apakah pneumonia, pneumonitis, appendicitis, abscess liver, UTI, infeksi pelvis dan sebagainya. Jadi ini sistemik dan ini lokal kita pertimbangkan. Kalau lebih dari 2 minggu ya, itu kita sebut prolonged fever, itu kita harus memikirkan kemudian sistemik TB, malignancy ya, autoimun, drug induced, metabolic, HIV dan apa ini managing, pura-pura demam atau gimana ya. Ini harus kita pikirkan ya. Tes laboratorium ya, Anda tahu ya dari pemeriksaan darah, urine komplit ya, sampai petanda protein fase akut, CRP, pada infeksi berat, prokasiltonin ya, mikrobiologi, kultur, PCR dan sebagainya, BMP, histopatologi, kemudian imaging kalau perlu untuk ECG, chest X-ray, CT scan, echo dan sebagainya ya, harus komplit bertahap ya, mana yang diperlukan ya. Kita harus mengetahui perkembangan bagaimana tes-tes yang cepat ya untuk non culture ya, dan juga tes molekuler ya. Ini tes-tes secara mikroskopik dan tes antigen yang kita tahu sekarang untuk misalnya untuk dengue fever kita ada NS1 deteksi ya, NS1 antigen ya. Itu harus ikut ya. Kemudian PCR, real time PCR itu berapa kuman sudah bisa diperiksa ya. Kita harus manfaatkan itu semua ya. Kemudian akut phase protein ya pada infeksi ya, khususnya C-reaktif protein ya. Ini harus kita periksa kalau bisa karena menyokong terjadinya infeksi, khususnya infeksi bakteri ya. Dan pada infeksi berat kita sudah mengenal prokalsitonin, PCT ya. Sangat berguna untuk memberikan infeksi berat khususnya untuk sepsis. Ada kriteria untuk sepsis pada curiga sepsis bila kadarnya lebih daripada 0,5. Pada sifar sepsis sudah 10 sampai 10 dan di atas 10 ada septic shock. Ini mengenai PCT, ini sangat berperanan untuk diagnosis awal dari sepsis segera ya. Dan dia lebih peka daripada pemeriksaan interleukin 6 maupun interleukin 8 ya. Lebih PCT ya, lebih awal di ketahui itu sepsis ya. Kemudian pendekatan FUO itu fever of unknown origin. Apa itu FUO? Itu adalah suatu kenaikan panas badan atau demam yang lebih dari 101 derajat Celcius atau lebih dari 38, paling tidak 3 minggu ya. Setelah dilakukan suatu investigasi diagnosis selama 1 minggu ya, tidak jelas ya. Itu bisa hospital maupun secara ambulatoar ya. Penyebab daripada demam yang lama itu kemungkinan infeksi tadi, malignancy, inflammatory, lain-lain dan sekarang masih tidak jelas juga kadang-kadang ya. Ini klinikal cara pendekatan dari FUO ya. Kita kadang-kadang harus kita stop obat ya. Untuk apakah itu ada bila demam kemudian turun, kita curiga kemudian drug fever ya. Dan kemudian kita harus bisa lakukan semuanya ya. Kalau perlu PET scan dan sebagainya macam untuk melihat fokus-fokus infeksi yang kecil ya. Ini juga drug fever ya. Kita mungkin drug fever ini beberapa obat yang sering dengan drug fever ya, hati-hati ya. Ini sekali lagi mengenai prolonged fever, ada skematiknya.
yang saya tidak bahas di sini secara lengkap. Kemudian kita masuk pada prinsip manajemen daripada penyakit infeksi. Ya. Pertama, infection control pada penyakit infeksi, khususnya di rumah sakit atau di rumah. Ya. Kita harus pengendalian infeksi penting sekali, hand hygiene, unit of precaution, kalau perlu isolasi, peningkatan imunitas, supportive measures, ya kita lihat nanti, treatment suportif, kemudian prosedur invasif kalau perlu, kemudian antimikroba untuk causative treatment, dan untuk sepsis ada terapi yang untuk masa depan yang masih dipikirkan ya, sitokin dan sebagainya ya. Ini mengenai infection control ya, kita memang dari WHO ya, untuk kita di rumah sakit ya, kita harus selalu kalau ada infeksi, pasien infeksi, kita harus ada, kita tahu bahwa bisa terjadi infeksi nosokomial ya, maka ini ya prosedur hand hygiene ya, sekali lagi penting sekali ya, cuci tangan ya. Hand hygiene itu bisa hand wash, cuci tangan, atau hand rub dengan alkohol bis seperti di rumah sakit Cipto ya. Ini siapa yang harus melaksanakan hand hygiene? Itu harus semua petugas rumah sakit harus melakukan hand hygiene kalau kita menangani penyakit infeksi ya. Kapan kita harus melaksanakan hand hygiene? Anda tahu ya, sebelum kontak dengan pasien, sebelum melakukan tindakan-tindakan aseptik, misalnya memasang mengambil darah, memasang infus dan sebagainya. Kemudian setelah kontaminasi dengan cairan tubuh pasien ya. Kemudian juga setelah kontak dengan pasien atau setelah kontak dengan pasien, lingkungan pasien ya. Itu hand hygiene ya. Hand hygiene bisa dua, hand rubs atau hand wash ya. Ini sekarang dari WHO ya, disarankan hand rub dengan alcohol base karena memang lebih praktis, lebih nyaman, dan kepatuhannya lebih tinggi ya. Ya. Kemudian untuk meningkatkan imunitas pada penderita infeksi, bed rest, kita harus mencukupi kalorinya, ya, nutrien dan mikronutrien, kemudian elektrolit fluidnya, cairan cukup, kebutuhannya kita hitung ya, cairannya perlu berapa banyak pasien ini, demamnya berapa derajat, ya, kadang-kadang perlu vitamin dan sebagainya, suportifnya ya, simptomatik, ya, antipiretik, analgesik, antiemetik kadang diperlukan, invasi prosedur ya. Kadang-kadang pasien itu perlu insisi ya, pasien infeksi, drainage ya, pus harus dikeluarkan, debrideman ya, membersihkan luka-luka dari jaringan nekrosis. Kadang-kadang juga prosedur lain, misalnya terjadi peritonitis yang umum, kita harus melakukan suatu laparotomi ya, umum ya. Kemudian treatment yang kausal ya, antimikroba, apakah itu antibakterial, antiviral, antifungal, dan antiparasitik. Saya rasa itu yang bisa disampaikan mengenai ringkasan bahwa penyakit infeksi masih dianggap merupakan atau termasuk daripada 10 penyebab kematian di dunia ya, dan merupakan juga leading causes of burden disease ya, yang dihitung oleh Delis pada South Asia dan Indonesia. Mengenai problem global penyakit infeksi adalah emerging dan re-emerging, antimicrobial resistance, bioterrorism, dan juga penyakit infeksi yang menyebabkan penyakit kronik. Kemudian tadi sudah dibahas mengenai dampak perubahan iklim atau pemanasan global terhadap penyakit tropik dan infeksi. Kemudian patogen infeksi, kita harus selalu ingat relations atau bagaimana hubungan antara host, agent, dan environment. Kemudian imunologi dasar infeksi, imun sistem ada bahwa sistem imun adalah suatu sistem atau proses yang melindungi manusia terhadap patogen yang dengan cara mengidentifikasi dan membunuhnya. Ada innate immunity dan adaptif. Innate immunity itu adalah bawaan yang non spesifik, dan adaptif itu adalah suatu yang didapat dan itu bersifat spesifik dan lebih kuat ya. Kemudian manifestasi umum dari penyakit infeksi, fever, anorexia, letargi, myalgia, kemudian ditambah dengan gejala lokal daripada organ yang terinfeksi. Pendekatan diagnosiknya adalah anamnesa yang baik, pemeriksaan fisik yang komplit, kemudian pemeriksaan penunjang apakah laboratorium, imaging maupun histopatologi. Manajemen penyakit infeksi adalah infection control, pengendalian infeksi ya, meningkatkan imunitas, symptomatic treatment, invasi prosedur kalau perlu, dan kemudian antimicrobial agent dan juga fisioterapi itu pada infeksi berat, sepsis sedang diteliti
terapi-terapi dengan antisitokin yang macam-macam yang belum dipakai secara klinis ya. Terima kasih atas perhatian sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Joko atas kuliah umumnya yang komprehensif sekali membahas